Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, di mana hari ini, di sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya kesehatan dan kenikmatan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hendaknya senantiasa kita mengingat nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita semua nikmat keistiqomahan, nikmat kokoh di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biidznillah taala pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian muslimah kita, yang dimana pada hari ini kembali kita akan membaca Nasihati lin Nisa karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala wa rahima an abiha, yang ditulis oleh Ummu Abdillah, ya, anak dari ulama besar negeri Yaman Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab yang pertama, di mana nasihat beliau di bab yang pertama ini, beliau memberikan nasihat yang begitu indah, yaitu al-hath wal ikhlas wal muhafazati 'alal waqt. Wijangan, anjuran untuk selalu ikhlas dalam beribadah dan untuk selalu memanfaatkan waktu. Untuk selalu memanfaatkan waktu. Beliau penulis hafizahallahu ta'ala mengatakan, wa inni usi nafsi wa iyakunna bitaqwallahi azza wa jalla fis sirri wal alan wa an naj'alal amala khalisan liwajhillahil karim wa alla na'mala ayya amalin riya'an aw mufakharatan wa an naltazima bidinina fa innana mas'ulatun amamallahi azza wa jalla. Kata beliau, saya nasihatkan, saya wasiatkan untuk diri saya dan untuk kalian semua, wahai kaum muslimat, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan di tengah manusia. Dan hendaknya kita menjadikan amalan kita selalu ikhlas kepada Allah, mengharapkan wajah Allah. Demikian pula hendaknya kita tidak beramal apapun amalan itu, kita tidak melakukannya karena riya, au mufakharah, atau berbangga-bangga dengan amalan itu,
wa annal tazima bidinina, dan hendaknya kita semua berpegang teguh dengan agama kita. Kenapa? Karena kata beliau, fa innana mas'ulatun amamallahi azza wa jalla, karena kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau dalam fi sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, dari hadits Adi bin Hatim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman, fayanzuru aymana minhu, fala yara illa ma qaddam min amali, wa yanzuru ash'ama minhu, fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru baina yadayhi, fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, fattakun nara walau bisyikki tamrah." Beliau penulis membawakan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembicaraan muhasabah, pembicaraan hisab. Ya, pembicaraan hisab. Jadi seluruh manusia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun kafir. Walaupun kafir, orang beriman yang kafir, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di dalam Al-Qur'an, kalau kita melihat ayat-ayat, sering dinafikan orang-orang kafir, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Ini maksudnya pembicaraan yang bermakna pembicaraan nikmat. Jelas? Pembicaraan nikmat. Kalau pembicaraan nikmat, Allah berbicara kepada orang-orang beriman, Allah berbicara kepada penghuni surga, iya. Itu dinafikan dari orang-orang kafir. Adapun dalam hadis ini, pembicaraan Allah kepada hambanya ini umum. Pembicaraan muhasabah atau pembicaraan hisab. Maka ini semua akan didapatkan oleh seluruh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dan Allah penerjemah. Maka dia melihat di kanannya, dia tidak melihat kecuali apa yang diamalkan. Dan dia melihat di kirinya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang diamalkan. Dan dia melihat di depannya, dia tidak melihat kecuali apa yang diamalkan. Dia melihat di depannya, dia tidak melihat kecuali neraka di depannya. Fattakun nara walau bisyikki tamrah. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan bersedekah dengan sebutir kurma. Dengan sebutir kurma. Perhatikan di sini, akhwati fillah, Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa kita seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semuanya datang pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hamba. Dalam keadaan hamba Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Ya. Tidak membawa teman, tidak membawa orang tua, tidak membawa anak. Akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Nabi bersabda, tidak akan bergeser 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, dari umurnya di mana dia habiskan. An syababihi fima abla, dari masa mudanya di mana dia habiskan, di mana dia usangkan. Wa an ilmihi fima amila bih, dari ilmunya apakah dia sudah amalkan ilmunya atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu,
dan dari hartanya, di mana dia dapatkan, dari mana dia dapatkan, dan di mana dia habiskan harta tersebut. Ini 4 pertanyaan jemaah sekalian, al-akhwati fillah, semua kita akan mendapatkan pertanyaan ini. Kita akan mendapatkan pertanyaan ini. Kemudian Nabi di sini mengatakan, dia melihat ke kanan, ke kiri. Iya, dia tidak melihat kecuali amalannya. Ini menunjukkan bahwa seorang akan berjumpa dengan Allah tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Tidak membawa harta, tidak membawa. Ya. Hanya amalan yang dibawa. Hanya amalan yang dibawa. Oleh karena itu Nabi bersabda, yatba'ul mayyit thalathah. Mayit itu diikuti 3. Malu, wa ahlu, wa amalu. Hartanya, keluarganya, dan amalannya. Fayarji'u uthnani, wa yabqa ma'ahu wahid. Kembali 2. Iya, kembali pulang ke rumahnya 2. Harta dan keluarganya. Fayabqa ma'ahu wahid. Tinggal bersama dia 1, yaitu amalannya. Fayabqa amaluh. Kata Nabi, yarji'u malu wa ahluh. Kembali ke rumah, pulang ke rumah, harta dan keluarganya. Fayabqa amaluh. Tinggallah amalannya. Maka orang yang berakal pasti akan memikirkan, pasti akan mempersiapkan apa yang dia akan bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berakal. Itu orang yang berakal. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan menghinakan orang-orang yang mendahulukan selain amalan-amalannya, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Demikian pula dalam hadis ini Nabi menyebutkan salah satu amalan yang menyebabkan seorang itu terjaga, terlindung dari api neraka. Walaupun pada hakikatnya seluruh amalan-amalan kita akan menyebabkan kita terhalangi dari siksaan Allah. Itulah takwa. Itulah takwa. Makanya takwa dikatakan takwa dari kata wiqayah. Dari kata wiqayah. Takwa dari asal katanya wiqayah, artinya tameng. Berarti kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itulah namanya takwa. Itulah hakikat ketakwaan. Maka dia menghalangi seorang dari api neraka. Dari api neraka. Iya, tetapi di sini Nabi menyebutkan satu amalan yang penting, yang sangat berperan penting dari menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Kenapa ini disebut di akhir hadis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan sebutir kurma. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa bersedekah adalah amalan yang paling bermanfaat. Ya, amalan yang paling bermanfaat, yang sangat bermanfaat menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Karena hanya ini yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, menunjukkan pentingnya. Bukan yang lain tidak penting, tapi ini penting. Iya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ketika penghuni neraka melihat neraka, penghuni neraka sudah, mereka sudah merasakan melihat keadaan akhirat. Iya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Perhatikan, ketika mereka melihat keadaan akhirat, kata mereka apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka berkata, ya Allah, seandainya engkau bisa mengakhirkan ajal kami ini, mengembalikan kami. Maka apa kata mereka? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka niscaya kami akan bersedekah. Perhatikan, kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang soleh. Dan kami akan menjadi orang-orang soleh. Padahal cukup sebenarnya kalau dia katakan fa'akum minas solihin. Kembalikanlah kami ya Allah, akhirkanlah ajal kami ini, maka niscaya kami akan menjadi orang soleh. Tetapi disebutkan dulu yang khusus, setelah itu baru yang umum. Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Kami akan bersedekah
dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa bersedekah, memperbanyak infak, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, itu merupakan bekal terbesar bagi seorang hamba guna berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ketika Nabi menasihati kaum muslimat, dalam hadits di khutbah Id, kan? Di khutbah Id. Ada riwayat mengatakan itu Idul Fitri dan ada mengatakan Idul Adha. Yang jelas di hari Id. Beliau menasihatkan, beliau mengarahkan nasihat untuk kaum muslimat. Dimaklumi bahwa kalau Nabi di hari Id itu memerintahkan apa? Seluruh perempuan-perempuan untuk keluar juga, walaupun dalam keadaan haid. Sebagaimana dalam hadits sebagian sahabiat, kami diperintah oleh Nabi SAW untuk keluar. Wal huyad disebutkan walaupun wanita-wanita yang sedang haid keluar. Walaupun mereka tidak sholat tapi menyaksikan hari raya kaum muslimin. Di situ Nabi mengarahkan nasihat untuk apa? Untuk kaum muslimat dan mengatakan tasaddaqna. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Nabi SAW mewasiatkan hal tersebut kepada kaum muslimat. Ini menunjukkan bahwa pentingnya memperbanyak amalan-amalan saleh, terkhusus memperbanyak infak. Wa taqwa, kata penulis, takwa kalimatun jami'ah. Fahiya ibaratun an ta'atillah wa ta'ati rasulih. Wallahu azza wa jalla lam yakhluqna abatha. Kata beliau, takwa itu adalah kata yang mencakup, kata yang melingkup segala dari bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, kata penulis, Allah tidak menciptakan kita abatha, sia-sia. Nah, ini juga yang hendaknya selalu kita hadirkan dalam jiwa, hadirkan dalam hati, bahwa apa hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menciptakan kita begitu saja? Kita dicipta setelah itu ditinggalkan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Apakah manusia itu menyangka akan ditinggalkan begitu saja, sia-sia? Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Ini penulis ingatkan di sini perkara ini, yaitu apa hakikat kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, perhatikanlah firman Allah, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, apakah kalian menyangka, kata Allah, kami menciptakan kalian sia-sia, bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Kata penulis, dan Allah juga berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kami tidak menciptakan langit-langit dan bumi semua dan apa yang di antara keduanya la'ibin, bermain-main, sia-sia. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak mencipta keduanya dan apa yang di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Tujuan yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, langit dan bumi semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tau'an au karha, datanglah kepada Allah, datanglah kepada aku. Dalam Al-Qur'an, datanglah kalian dalam keadaan taat atau terpaksa. Kata langit dan bumi, ataina ta'i'in, kami datang ya Allah dalam keadaan taat kepadamu. Ini menunjukkan bahwa seluruh apa yang Allah ciptakan itu beribadah. Seluruh ciptaan Allah dari benda-benda mati itu bertasbih. In kullu man fis samawati wal ardi, dalam Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini berapa di awal-awal surah, beberapa surah ada sabbaha lillahi, ada yusabbihu lillah. Bertasbih semua apa yang di langit dan di bumi. Bertasbih seluruhnya. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak mengetahui bagaimana zikir mereka, bagaimana tasbih mereka. Bagaimana tasbih mereka. Kemudian kata penulis, Allah berfirman juga, khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kami menciptakan kami menciptakan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya kecuali
dengan kebenaran. Ya, kecuali dengan kebenaran wa ajalin musamma, dan waktu yang ditentukan. Maksudnya langit dan bumi semua ada awal penciptaannya dan ada akhirnya. Dan disebutkan lagi beberapa ayat, ya, dan semuanya maknanya mirip, yang menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan kita semua kecuali dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata penulis setelah itu, wa fi hadhil adillah bayanun anna Allah khalaqas samawati wal ard. Dalam ayat-ayat ini terdapat dalil penjelasan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, iya, li ajli iqamati din wa tauhid, hanya untuk agar seluruh manusia menegakkan agama Allah dan menegakkan tauhid. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa ternyata Allah menciptakan kita dengan tujuan agar kita mulia. Bukan agar Allah mulia, agar kita yang mulia. Jelas? Karena tauhid itu kemuliaan, dan tauhid itu ketika hamba itu mentauhidkan Allah, kembali untuk dirinya. Kembali untuk hamba tersebut mendapatkan kemuliaan. Adapun untuk Allah Subhanahu wa taala tidak berpengaruh, tidak mengurangi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia seluruhnya kafir kepada Allah. Kata Allah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalau kalian semua kafir di dunia semua. Ya. Bukan cuma Indonesia saja, semuanya, walaupun kalian seluruh di dunia, dari manusia paling pertama diciptakan sampai pada hari kiamat semua kafir, kata Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah Maha tidak butuh, Maha kaya dan Maha terpuji. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh dengan amalan kita. Jelas? Tidak butuh dengan amalan kita. Berarti Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah itu kembali untuk kita sendiri. Kebaikan ibadah itu, balasan ibadah itu kembali untuk kita. Kemuliaan untuk kita. Betapa mulianya tauhid. Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Mungkin kita semua pernah dengar haditsnya. Iya. Nabi bertanya kepada Mu'adz dibonceng, bukan beliau membonceng tapi Mu'adz yang dibonceng. Iya. Nabi bertanya, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apa haknya hamba kepada Allah dan apa haknya hamba kepada Allah? Apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Kata Mu'adz, Allah wa Rasulullah a'lam. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah kepada hamba, atau kita balik, kewajiban hamba kepada Allah, yaitu haknya Allah ada pada hamba. Apa itu? Yaitu hamba wajib mentauhidkan Allah Subhanahu. Itu haknya Allah kepada hamba. Kewajibannya hamba yang harus ditunaikan kepada Allah. Terus haknya hamba, perhatikan sini, haknya hamba berarti kembali kepada dia. Haknya hamba kepada Allah. Apa itu? Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut ketika dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal mendengarkan kalimat ini, jawaban ini, bergembira. Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, afalu basyirun nas?" Bolehkah saya kabarkan kabar gembira kepada manusia? Kata Nabi, La tubasyirhum. Jangan kamu kabarkan kepada mereka, fayattakilu, mereka akan bersandar. Iya, mereka akan bersandar. Maksudnya mereka akan bersandar, berarti mudah masuk surga. Jangan berbuat kesyirikan, masuk surga. Paham? Jadi kalau orang bermaksiat, berdosa, tidak pernah berbuat kesyirikan, itu jaminan surga untuknya, walaupun masuk ke dalam neraka dulu. Jelas? Karena dia berdosa. Iya, itu pun dosa-dosanya, dosa-dosa yang dilakukan selain kesyirikan, itu tahtal masyiah, di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Ada seorang hamba yang mungkin diampuni langsung, walaupun dosa-dosa besar yang dilakukan tidak pernah bertaubat. Dia bawa dosa besar itu menghadap kepada Allah, mungkin Allah ampuni langsung, masuk ke dalam surga secara langsung, mendapatkan keutamaan dan rahmat Allah.
Dan mungkin juga disiksa dulu dalam neraka. Karena dia bawa dosa besar selain kesyirikan. Mungkin berzina, mungkin membunuh manusia atau dosa-dosa besar yang lain selain kesyirikan. Ini semua di bawah masyiah. Di bawah kehendak Allah. Selama yang dia bawa bukan dosa-dosa apa yang mengkafirkan. Kesyirikan dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ini kemuliaan tauhid. Perhatikan ya. Yang berdosa saja, banyak yang bergelimang dengan dosa selama kehidupannya tidak pernah berbuat kesyirikan, pasti masuk surga selama tidak berbuat apa? Kesyirikan. Berarti kan ini keutamaan yang besar bagi ahli tauhid. Bagaimana lagi kalau orang yang menyempurnakan, membersihkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Yang ketika Nabi dalam hadits Ibnu Abbas diperlihatkan, kata beliau, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku manusia dari awal sampai akhir. Manusia dari awal sampai akhir. Kemudian kata Nabi SAW, faru'aitun nabiyya ma'ahum rohat. Saya melihat Nabi ada pengikutnya cuma rohat. Rohat itu 3-9. Faru'aitun nabiyya ma'ah rojulan. Saya melihat ada Nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya laisa ma'ahu ahad. Saya melihat ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Yang tidak ada pengikut. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu bukan dengan dilihat dari banyaknya. Karena ada Nabi yang tidak ada pengikutnya, ada Nabi yang sedikit pengikutnya. Apakah kita katakan Nabi itu salah? Benar. Ini pelajaran untuk kita semua bahwa melihat kebenaran itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan jumlah. Jangan lihat ini banyak yang mengikutinya, ini banyak orang, berarti ini yang benar, tidak. Lihat apakah dia berada di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah yang menjadi tolak ukur. Tapi titik pembahasan kita bukan di situ. Setelah itu kata Nabi SAW, saya melihat, fa'idha huwa sawadun azim. Saya melihat ada jumlah yang sangat banyak hitam. Fadzanantu annaha ummati. Saya melihat jumlah hitam yang itu banyak sekali, saking banyaknya hitam. Kata Nabi, saya menyangka itu umat saya, umatku. Dikatakan faqila li hadza Musa wa qaum, ini Musa dan kaumnya. Kemudian fa idza sawadun azim, tiba-tiba saya melihat lagi ke ufuk lebih banyak lagi hitam. Maka dikatakan kepada Nabi, faqila li hadhihi ummatuka. Itulah umatmu ya Muhammad. Menunjukkan bahwa umat Islam paling banyak. Terakhir tapi paling banyak. Ini keutamaan umat Islam. Kata Nabi SAW, antum tufuna sabina ummah, antum khairuha wa akramuha Allahi azza wa jalla. Kalian menggenapkan 70 umat. Kata Nabi SAW, kalian adalah yang paling baiknya, yang paling afdolnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada kebanyakan keadaan yang datang terakhir itu tidak kebagian, atau yang datang terakhir itu selalu kurang, selalu paling jelek. Tetapi umat Islam datang paling terakhir, tetapi mereka lah yang paling mulia, yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak umat sebelum mereka. Kenapa? Karena nabi mereka yang paling mulia, rasul mereka yang paling mulia, kita mereka yang paling mulia. Ini keutamaan untuk umat Islam. Kemudian dikatakan kepada Nabi, jumlah yang banyak itu, hitam itu, umatmu ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adzab. Bersama mereka wahai Muhammad, umatmu yang banyak itu, di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa ada hisab, tanpa melalui proses perhitungan. Tidak ditimbang amalannya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang tadi ditanya-tanya, tidak ada, dikecualikan mereka ini. Kalau tadi haditsnya, semua akan ditanya oleh Allah, tapi diperkecualikan ini nih. Tidak ada hisab. Langsung. Tidak ada proses hisab. Dan proses hisab itu banyak. Dia lewati jembatan lagi. Dia dinampakkan lagi amalan-amalannya, ditimbang lah. Ini hisab semua ini, makna hisab. Tetapi mereka tidak. Ini kemuliaan yang besar ini. Wala adab. Dan tidak masuk surga melalui adab. Maksudnya apa? Mereka juga bukan yang masuk surga, tapi disiksa dulu. Sebagaimana keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa yang meninggal di atas maksiatnya selain kesyirikan. Dia masuk surga, tapi dia masuk surga melalui azab.
melalui siksaan karena dia banyak dosanya. Iya, dia banyak dosanya dan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ini untuk pelaku dosa besar yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Kesimpulannya bahwa ini adalah keutamaan dan kemuliaan untuk ahlut tauhid. Ahlut tauhid. Ya, karena terlanjur saya baca haditsnya, kita sempurnakan haditsnya. Setelah itu ketika Nabi mengatakan di antara mereka 70.000 orang ini ada masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, kalau kita lihat jumlahnya sangat sedikit, 70.000. Ya. Sahabat berapa? Tabi'in muridnya, Masya Allah, 70.000. Tapi dalam riwayat yang lain, kata Nabi setiap 1.000 dari 70.000 ini membawa lagi 70.000. Berarti 70.000 dikali 70. Ya, kali sendiri. Kemudian, Nabi setelah itu tidak menyebutkan namanya. Siapa mereka? Nabi pulang. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadits ini bercerita, Fakhadun nasu fi ulaika. Ketika Nabi pulang, maka kami yang mendengarkan hadits ini larut begadang mencari-cari siapa mereka ini. Sebab Nabi katakan cuma jumlah 70.000, Nabi pulang ke rumah. Perhatikan ya, semangat para sahabat. Semangat para sahabat mencari, ya, mengejar kebaikan. Maka kata mereka, fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya mereka ini adalah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya menyebutkan saja, kemungkinan-kemungkinan. Ya. Salah satu antara mereka mengatakan, kayaknya bukan. Kata mereka, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Kayaknya mereka ini adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya, mungkin kata mereka, mungkin kita tidak ikut, tidak masuk karena kami dulu rata-rata kesyirikan, jahiliyah. Ya, jadi mereka sekarang akan menyebutkan alasan-alasan yang mereka berputus asa darinya. Ya, tapi ya siapa? Keesokan harinya Nabi keluar, maka Ibnu Abbas datang dan sahabat-sahabat yang mendengarkan hadits itu, datang. Sahabat-sahabat datang menceritakan, ya Rasulullah, semalam kami menceritakan begadang mencari siapa mereka, siapa 70.000 orang ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarkun wala yaktaun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4. Kata Nabi, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah. Perhatikan, mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, bukan diruqyah tapi minta diruqyah. Adapun kalau diruqyah bukan dia minta, itu tidak mengapa. Jelas sebagaimana Nabi pernah diruqyah oleh malaikat Jibril ketika beliau disihir, kena sihir oleh orang Yahudi. Kemudian walayak tahun, dan tidak berkai. Kai itu adalah pengobatan dengan api. Ini jalur terakhir yang ditempuh biasa oleh orang-orang Arab kalau berobat. Kalau tidak ada lagi obat, susah sembuh, kadang mereka menempuh ini. Mereka juga tidak pernah mengamalkan itu. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah apa? Tidak pernah bertatoyur. Apa itu tatoyur? Menganggap sial. Iya, menganggap sial, menganggap ada kaitan sesuatu yang dia lihat dengan kehidupannya. Dia lihat, misalnya lihat bencong misalnya sial, bicara misalnya jatuh cicak sial, itu tatoyur. Demikian pula tatoyur hari-hari, ya, kamar 13, bangsal 13, ini dan itu, hari sial, bulan sial, tahun sial, ya, dan seterusnya dari kesialan-kesialan yang dia anggap, yang tidak ada kaitannya. Ini tatoyur namanya. Mereka tidak pernah berkeyakinan seperti ini. Ya, mungkin kalau kita lihat kita, subhanallah, kita kecil ya, kadang kita berkeyakinan seperti ini. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal kepada Allah. Perhatikan, lihat 4 sifat ini. Tidak meminta ruqyah. Kenapa? Karena apa? Kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Dia berobat sendiri. Dia kerasukan, dia terganggu baca Quran. Mengobati diri sendiri. Makanya nanti penulis akan membawakan riwayat kisah penghuni surga. Perempuan yang penghuni surga yang datang kepada Nabi minta apa? Minta diobati, minta diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau kamu, dia penyakitnya ayan. Ya? Epilepsi. Kalau dia kambuh penyakitnya, tersingkap auratnya, maka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh. Kata Nabi, kalau saya doakan kamu apa? Kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, walakil jannah, untukmu surga.
Maka dia pilih bersabar. Berarti kata para ulama, wanita ini menjadi penghuni surga. Hanya dia berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih surga. Tetapi doakan saya kepada Allah agar kalau penyakitku kambuh, jilbabnya, pakaian yang tidak tersingkap, auratnya tidak tersingkap, iya, maka dan tidak terlihat oleh manusia. Maka Nabi mendoakan dia. Maka baginya pun surga. Ini kesempurnaan tauhid seseorang. Yang kedua, kai juga berobat dengan api, ditinggalkan karena banyak obat. Ya, yang lain, diantaranya Al-Quran. Ya, diantaranya Al-Quran. Ini semua kesempurnaan tawakal. Kemudian tatayur, menganggap sial. Iya, menganggap sial. Kenapa orang takut-takut? Kesialan, melihat apa yang dia lihat, kemudian akan mendapatkan kesialan. Itu karena tauhidnya. Ya, kurang tauhidnya. Kurang tauhidnya. Tidak percaya kepada Allah. Tidak kurang menggantungkan kehidupannya, seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia yakini itu, saya sial ini, saya sial. Berarti dia menganggap dia berprasangka buruk kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, terus kenapa kalau dia berkeyakinan, kadang kita dapatkan orang dia berkeyakinan seperti itu, dia dapatkan itu. Ya kan? Kadang dia rasakan, dia dapatkan apa yang dia khawatirkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, saya sesuai dengan sangkaan hamba kepadaku. Perhatikan hadits ini. Kata Allah, saya sesuai sangkaan hamba kepadaku. Makanya kalau kita, jangan itu didapatkan. Kenapa? Karena dia sudah berprasangka buruk kepada Allah. Dari mana kamu tahu kamu akan dapat sial? Dari mana kamu tahu kamu akan mendapatkan hal-hal yang kamu tidak sukai? Berarti kamu apa? Berprasangka apa? Buruk kepada Allah. Kamu dapatkan itu karena kata Allah, saya tergantung sangkaan kalian. Makanya kita disuruh apa? Disuruh selalu optimis dalam kehidupan. Selalu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selalu mengharapkan kebaikan. Itu kita akan dapatkan. Karena itu yang kita sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini semua tiga yang pertama, itulah hakikat ketawakalan yang terakhir. Ya. Dia tidak minta ruqyah karena dia tawakal kepada Allah. Dia tidak bertatayur juga, tidak menganggap sial karena tawakal kepada Allah. Apapun saya dapatkan itu takdir saya. Iya. Dia hanya mengambil sikap optimis, mengharapkan kebaikan terus. Ya, dia akan dapatkan itu. Adapun kalau memang dia dapatkan apa yang dia tidak suka, itulah cobaan dalam kehidupan. Yang penting kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan pentingnya tauhid dan keagungan dan kemuliaan tauhid. Ini kalau kita bahas dalam pembahasan tentang kemuliaan tauhid ini banyak luas pembahasannya, sangat luas. Iya. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid dengan 63 bab. Satu buku, Kitab Tauhid. Semuanya di situ membahas apa? Kemuliaan tauhid, hal-hal yang membatalkan tauhid, hal-hal yang menyempurnakan tauhid, hal-hal yang mengurangi tauhid dan mencacati tauhid. Situ ada dalam Kitab Tauhid, 63 bab. Ya, situ dibahas tentang kemuliaan dan fadilah keutamaan tauhid. Intinya saya hanya ingin menyampaikan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan yang agung. Tetapi kebanyakan manusia walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi manusia itu tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara itu. Padahal subhanallah kita dicipta agar kita mendapatkan kemuliaan. Bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian kata penulis, wahai ana subhanahu li amrin azim. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan kita, sudah menciptakan kita dengan perkara dan tujuan yang sangat agung. Kata beliau, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini menunjukkan bahwa jin itu seperti manusia. Sama, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak. Ada yang kufur, ada yang beriman. Karena di sini Allah menyebutkan jin dan manusia. Jin dan manusia, berarti jin juga dicipta untuk beribadah kepada Allah. Tetapi sama dengan manusia, ada yang beribadah, ada
ada yang tidak. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak jadikan semua beribadah kepada Allah? Iya. Kenapa Allah tidak jadikan semua beriman? Mampu Allah menjadikan semua beriman? Mampu Allah menjadikan semua beriman. Iya. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Hikmah Allah berkehendak lain. Banyak hikmah yang didapatkan, banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah inginkan, Allah kehendaki, ada yang kufur, ada yang beriman. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, tidak usah kita katakan kenapa ada yang kafir, ada yang beriman. Langsung saja sebutkan akarnya. Itu apa? Kenapa Allah ciptakan iblis? Iya kan? Kenapa Allah ciptakan iblis? Karena kalau tidak ada iblis, semua orang beriman. Ibnu Qayyim menyebutkan rahasianya. Ibnu Qayyim menyebutkan hikmahnya. Itu pun kata beliau, masih banyak hikmah yang lain. Saya sebutkan cuma berapa saja. Allah tidak menyukai iblis, tapi kenapa Allah ciptakan? Dan Allah takdirkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan manusia ada yang kufur. Kalau tidak ada iblis, kalau Allah tidak ciptakan iblis, maka tidak akan nampak nama dari nama-nama Allah At-Tawwab. Allah Maha menerima taubat. Ya tidak? Siapa yang bertaubat? Semua orang masuk surga. Siapa yang bertaubat? Iya. Maka kalau tidak ada iblis, tidak akan ada syariat jihad. Siapa yang mau diperangi? Siapa yang mau diperangi? Orang beriman memerangi orang beriman? Tidak mungkin. Ya. Di situ ada syariat. Ya, banyak hikmahnya. Subhanallah, kalau kita gali ini banyak sekali hikmahnya. Ya, ini pembahasan sebenarnya masalah takdir. Ya, tetapi itulah kehendak Allah dan keinginannya. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara mereka yang melaksanakan, merealisasikan tujuan dia diciptakan, yaitu beribadah, dan siapa yang tidak. Dan siapa yang tidak. Siapa yang beramal untuk dia? Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Itu kunci dalam kehidupan. Siapa yang beramal kebaikan, dia akan mendapatkan itu, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang berbuat kejelekan, untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Kemudian kata penulis di sini, beliau menyebutkan pengertian ibadah. Ibadah itu dalam bahasa al-khudu' wa dhillah. Iya, merendah, tunduk dan merendah. Jelas? Ini makna ibadah secara bahasa. Abada ibadatun artinya merendah dan tunduk. Ini dari sisi etimologi, ini dari sisi bahasa. Berarti kalau kita lihat dari pengertian bahasa dan syar'inya, sudah ada kaitannya. Ya kan? Dari sisi bahasa, ibadah artinya tunduk dan merendah. Dari sisi istilah, kata penulis, arrafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Kitabil Ubudiyah. Pengertiannya itu banyak yang ulama yang menyebutkan, tapi paling indahnya, yang paling baiknya adalah pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah adalah kata yang mencakup semua hal-hal yang Allah cintai, semua apa-apa yang Allah ridhoi, dari ucapan maupun perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi dalam hati. Maksud dalamnya apa? Zikir, ucapan, ya. Iya. Semuanya. Amalan, salat, haji, umrah, iya. Amar nahi mungkar. Banyak ibadah-ibadah yang amalan. Zahirah yang tidak nampak. Dalam hati banyak. Zahirah yang nampak, anggota badan. Wal batin yang dalam hati, tawakal, khasyah, takut kepada Allah. Pokoknya semua kaidahnya begini. Semua yang Allah perintahkan itu ibadah. Jelas? Semua yang Allah perintahkan itu ibadah. Kenapa? Karena kalau Allah perintahkan berarti Allah ridho. Kalau Allah perintahkan berarti Allah cintai. Berarti semua yang Allah perintahkan adalah ibadah. Karena pengertian ibadah adalah semua hal-hal yang Allah cintai. Semua hal-hal yang Allah ridhoi. Berarti kalau begitu semua yang Allah perintahkan. Iya, semua yang Allah perintahkan. Dan perintah Allah ada yang sunnah, ada yang wajib. Itulah ibadah. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Taib, ini pengertian ibadah. Kemudian kata penulis, dan Allah berfirman, perhatikan kata beliau,
Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim." Ya, beliau masih membawakan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya yang beliau bawakan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, agar mencoba kalian, agar memberikan kalian cobaan. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang Maha perkasa lagi Maha mengampuni. Perhatikan ayat ini dalam surah Al-Mulk ayat 2, mungkin kita hafal atau mungkin kita sering baca. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dalam ayat ini kita mengambil pelajaran berarti kematian adalah makhluk, kehidupan adalah makhluk, dicipta oleh Allah. Karena semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Jadi cuma ada dua saja, Khalik dan makhluk. Pencipta dan yang dicipta. Selain Allah Subhanahu wa taala makhluk. Jelas ya? Untuk apa Allah menciptakan kehidupan, ada kematian? Kata Allah, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah mencoba kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya. Allah tidak katakan dalam ayat ini ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya? Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa yang dilihat dari amalan adalah kualitasnya. Bukan banyak, bukan. Tapi yang dilihat bagaimana amalan itu banyak dan berkualitas. Banyak dan ahsan. Banyak dan baik. Ya. Jelas ya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Yang paling baik amalannya. Ya. Karena kalau sudah baik amalan itu mengharuskan dia akan memperbanyak amalan. Tapi kalau banyak amalan belum tentu baik amalan itu. Tapi kalau amalan itu baik, pasti dia memperbanyak amalannya. Karena amalannya baik. Iya, dan dia tahu bahwa untuk apa dia dicipta. Jadi memperbanyak amalan. Perhatikan dalam ayat ini, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya, yang paling baik amalannya? Imam Fudail bin Iyad ditanya tentang ayat ini. Ahsanu amala maksudnya apa? Apa maksud amalan yang paling baik? Yang paling baik amalannya? Kata beliau rahimahullah, Fudail bin Iyad namanya. Fudail bin Iyad ini ulama besar. Iya. Tabi'in atau tabi'in. Iya, generasi setelah sahabat atau setelahnya. Iya, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ini kisahnya, beliau ini mantan perampok. Iya. Fudail bin Iyad merampok. Ketika mau merampok di rumah seorang wanita itu membaca ayat alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ketika baru mau panjat tembok, maka perempuan itu membaca ayat firman Allah dalam surah Al-Hadid. Belum tiba ke waktunya seorang itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada kebenaran, maka beliau turun dari tembok dan mengatakan tiba waktunya. Maka beliau menjadi ulama. Iya, beliau belajar, jadilah ulama terkenal Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan ahsanu amala, kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ahsan amalannya adalah apa? Yang paling ikhlasnya dan yang paling benarnya. Apa maksudnya akhlasuhu? Beliau jelaskan lagi, akhlasuhu makana lillah. Apa yang dilakukan karena Allah, wa aswabuhu, yang paling benarnya adalah apa yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam ayat ini, akhwati fillah, kita mengambil pelajaran yang besar bahwa syarat diterimanya amalan, amalan itu dikatakan amalan yang saleh, amalan yang ahsan adalah ketika amalan itu sesuai amalan itu ikhlas kepada Allah, bukan riya, bukan sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat oleh manusia. Dan amalan syarat yang kedua, amalan itu dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biar ikhlas, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi tetap ditolak. Yang pertama harus bersihkan niatnya. Apakah dilakukan amalan itu karena Allah atau bukan?
Karena biar banyak amalan itu kalau tidak ikhlas, riya, terhapus. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia sudah ikhlas, lihat yang kedua, syarat mutlak ini, syarat mutlak diterimanya amalan. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar dia ikhlas. Kalau misalnya dia salat subuh ikhlas kepada Allah 3 rakaat. Iya. Dia salat asar misalnya 5 rakaat. Tidak diterima, ditolak. Harus diulangi salatnya. Sebagaimana kesepakatan para ulama. Berarti betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu baru dikatakan amalan soleh. Baru dikatakan amalan yang soleh. Menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua amalan itu soleh. Tidak semua amalan kita diterima oleh Allah. Belum tentu. Tinggal kita lihat amalan kita perindah amalan kita. Oleh karena itu, Nabi ajarkan Mu'adz bin Jabal doa yang sangat indah. Yang hendaknya kita dalam sholat diperintahkan baca oleh Nabi SAW. Jangan kita lupa baca doa ini. Iya. Kata Mu'adz, Nabi pernah memegang tanganku. Nabi pernah memegang tanganku. Dan berkata, Inni uhibbuka ya Mu'adz. Saya mencintaimu ya Mu'adz. Demi Allah saya mencintaimu ya Mu'adz. Ketika Mu'adz menyampaikan hadits ini kepada muridnya sampai ke bawah terus, Mu'adz begitu. Dia pegang tangannya muridnya, ini uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Kenapa? Karena Nabi juga meriwayatkan itu seperti itu, model Nabi meriwayatkan hadits itu. Memegang tangan Mu'adz dan mengatakan saya mencintaimu karena Allah. Usika ya Mu'adz, saya wasiatkan kepada kamu ya Mu'adz, Allah tada'anna, jangan kamu pernah lupa dan tinggalkan fi duburi kulli shalah, di akhir salatmu kamu mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperindah ibadah kepadamu. Apa maksudnya? Berarti kita berdoa kepada Allah agar Allah, ya Allah, jadikanlah amalanku ini amalan yang muqabbalan, diterima. Ya kan? Diterima. Karena itulah amalan yang husna. Amal husna. Amalan yang indah. Ini doa luar biasa diajarkan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibaca di akhir salat. Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, dibaca di tasyahud akhir, bukan setelah salam. Bukan setelah salam. Banyak orang membaca doa ini setelah salam. Iya, di zikir-zikirnya. Tapi itu menurut pendapat yang paling kuat dibaca bukan di situ, tapi dia sebelum salam. Setelah baca berlindung dari 4 perkara, dari siksaan kubur dan seterusnya, siksaan api neraka jahanam, fitnah kematian dan kehidupan, dan fitnah dajjal. Setelah itu baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu, dan untuk selalu memperindah ibadah kepadamu. Memperindah ibadah kepadamu. Baik. Ya, karena kita sudah sudah berada di penghujung waktu. Kita sampai 5:30, tapi ada pertanyaan-pertanyaan. Ini masih banyak nasihat-nasihat yang berharga dari penulis. Setelah itu beliau nasihatkan kaum muslimat untuk tidak tergiur dengan fitnah dunia, untuk tidak selalu mengingat dan menghadirkan dalam hatinya bahwa dunia itu hanya senda gurau dan seterusnya. Itu nanti akan kita baca, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Ini beberapa pertanyaan kita jawab. Iya, bagaimana aturan rumah tangga dalam hukum syariat? Kapan seorang suami boleh memukul istrinya dan seperti apa bentuk pukulannya? Apakah boleh memukul dengan benda atau menendang jika istri berbuat salah? Allah musta'an. Baik. Di dalam Al-Quran, ketika dalam surah An-Nisa Allah jelaskan ketika wanita itu berbuat nusyuz, istri berbuat nusyuz, pembangkangan,
pembangkangan, nusyuz, itu ada fasenya. Ada fase-fasenya. Iya. Yang paling terakhir Allah sebutkan baru talak. Itu paling terakhir. Makanya kata para ulama seakan-akan ini Allah sebenarnya ingin mengharamkan talak ini. Iya. Karena berapa fase disebutkan, iya, itu pun ketika talak ada iddah setelah ditalak tidak boleh keluar rumah dulu, ya supaya bisa kembali lagi, supaya dia menyesal mungkin kembali, ya. Ya, itu menunjukkan bahwa syariat ini betul-betul memperhatikan hukum pernikahan, karena pernikahan itu asalnya adalah ikatan yang suci yang berat. Makanya dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan hukum talak, ketika Allah menyebutkan tidak boleh laki-laki ketika menceraikan istrinya mengambil maharnya. Kata Allah, "Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina?" Apakah kamu mengambil mahar itu setelah kamu berhubungan dengan istrimu? Apakah kamu mengambil mahar itu dengan dosa yang besar? Kata Allah, "Wa kaifa takhudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum minhum mitsaqan ghalidha." Perhatikan kata Allah, bagaimana kalian mau mengambil mahar-mahar itu, wahai para suami? Bagaimana kalian mau mengambil mahar-mahar kalian kembali setelah kalian sudah hidup bersamanya, sudah menyentuhnya, ya, sudah menyentuhnya, dan kalian sudah mengambil mitsaqan ghalidhan, ucapan yang berat, yaitu akad. Qabiltu, saya terima nikahnya fulana bintu fulana dengan mahar mas kawin dibayar tunai. Itu ucapan itu bukan perkara main-main. Kata Allah, mitsaqan ghalidhan, ucapan yang berat. Maksudnya ucapan yang ketika sudah diucapkan perlu dijaga. Ya, jelas ya? Perlu dijaga. Makanya dalam hadits itu syaitan itu ketika dilepas oleh bos pimpinannya, bala tentara syaitan, yang paling disenangi ketika mereka kembali kepada pimpinannya, yang paling disenangi adalah yang berhasil memisahkan suami dan istrinya. Subhanallah. Itu yang paling diagungkan di sisi mereka. Yang paling Yang bisa memisahkan, yang berhasil memisahkan suami dan istrinya. Itu tujuannya syaitan. Bukan berarti talak itu haram dalam hukum syar'i, tidak. Kalau memang ada, ya dibolehkan perceraian itu. Ini menunjukkan bahwa syariat memperhatikan pernikahan, hubungan pernikahan. Kemudian di dalam Al-Quran Allah sebutkan, kalau dia berbuat nusyuz, pembangkangan, pisah ranjang dulu, ya kan? Kemudian kata Allah, wa idzuhunna, nasihati dia, Kemudian kalau sudah nasihati tidak, kemudian pisah tempat tidur. Kemudian kalau tetap membangkang, wadribuhunna, pukullah dia. Baru diperintahkan untuk memukul. Itu pun dalam hadis dijelaskan oleh Nabi, pukulan yang ghairu mubarrih, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak berbekas. Kemudian dilarang pukul di wajah. Perhatikan itu, dilarang pukul di wajah. Dan pukulan tidak membekas, subhanallah. Boleh dipukul tapi tidak membekas dan tidak boleh di wajah. Tidak boleh di wajah. Tapi di sini apalagi ditendang. Itu hal yang berlebihan. Itu pun kalau memang istri itu nusyuz. Tapi siapa tahu memang suami yang tidak bisa menjadi suami yang baik dan seterusnya. Allahul musta'an. Bolehkah minta cerai dari suami yang kasar muamalahnya, ringan tangan, suka memukul? Ya, hendaknya perkara ini ditanyakan, diangkat ke mahkamah karena hal-hal seperti ini akan dipanggil suaminya, kenapa kamu pukul? Siapa yang salah? Karena mungkin jadi istrinya yang salah. Kalau misalnya di situ dia mengajukan talak, maka hakim memutuskan, kamu ceraikan suamimu, maka hakim memaksa suaminya untuk menceraikan dia. Jadi perkara-perkara begini diajukan ke mana? Ke mahkamah. Ke mahkamah. Tapi kami hanya bisa memberikan arahan bahwa asalnya meminta cerai kepada suami itu tidak boleh, khulu. Ya kan, kata Nabi, tidaklah seorang istri meminta cerai kepada suaminya yang tidak ada alasan dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jelas? Ini tidak boleh khulu, tidak boleh meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan. Tapi kalau ada alasan yang dibenarkan, seperti ulama mencontohkan suaminya tidak sholat, suaminya mungkin
mabuk-mabukan dan semisalnya, bermaksiat kepada Allah. Nah, ini alasan syar'i, boleh dia meminta ke mahkamah, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Intinya kalau ada alasan syar'i, ya itu dibenarkan. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i yang dibenarkan, itu tidak diperbolehkan. Ini mohon nasihatnya untuk para penuntut ilmu yang masih merasa senior, kadang merendahkan penuntut ilmu yang lainnya, yang baru hijrah. Ini, naudzubillah, ini sikap yang tidak bagus. Ini termasuk dari bentuk-bentuk ujub, bangga diri. Ini tidak boleh. Iya. Dikhawatirkan ilmu yang didapatkan tidak berberkah. Dikhawatirkan ilmu yang didapatkan tidak berberkah. Selalu menganggap rendah orang lain. Iya. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan kisah perang Hunain ketika sahabat itu banyak jumlahnya, orang musyrikin sedikit, tapi kalah mereka, para sahabat. Kenapa? Karena ujub, bangga dengan jumlah. Ini bangga dengan ilmu yang dia punya. Ujub namanya. Kata Allah, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum fala tughni ankum syai'a. Dan perang Hunain, ingatlah wahai Muhammad ketika perang Hunain, ketika jumlah yang banyak tidak memberikan kalian apa-apa. Kata Allah, sempit bumi kalian rasakan. Kalah mereka di perang Hunain. Kenapa? Kata Allah kata para ulama, dalam ayat ini Allah sebutkan satu sebab, yaitu ujub. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika jumlah kalian takjub, bangga dengan jumlah kalian. Ay, kalah ini mereka, kalah, kami banyak. Nah, ini dia enggak, ini bangga dengan lamanya dia. Ya, mungkin dia lebih senior, dia sudah merasa besar, dianggap orang lain di bawah. Ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Kalau ilmu itu mau bertambah, kalau ilmu itu mau ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersikap tawadu. Hendaknya bersikap rendah hati, tawadu. Iya. Hendaknya bersikap tawadu. Itu Allah akan tambah itu. Iya. Man tawadhu'a, kata Nabi, rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, merasa rendah, merasa tidak ada apa-apanya, itu Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tambahkan ilmu untuknya. Tapi kebalikannya, kalau dia merasa sombong, merasa bangga diri, maka dikhawatirkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Apa perbedaan qadarullah dan qaddarullah? Maknanya sama. Kalau qadarullah, takdirnya Allah. Kalau qaddarullah, maknanya apa? Allah sudah takdirkan. Kalau qadarullah itu isim. Kalau qaddarullah itu fiil, kata kerja. Sama saja. Kalau qadarullah artinya takdirnya Allah. Kalau qaddarullah artinya Allah sudah takdirkan. Sama kan? Sama saja. Jadi kita boleh bilang qadarullahi, boleh kita bilang qaddarallahu. Hanya harokatnya beda. Kalau qadarullah itu lafaz jalannya di kasrah, qadarullahi. Artinya takdirnya Allah. Kalau qaddarallahu, itu artinya Allah sudah takdirkan. Allah telah takdirkan. Dua-duanya boleh. Ya, kita kecelakaan, kita dapatkan hal-hal yang tidak kita sukai, qaddarallah, bisa qadarullah. Semua kehendak Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai akhwat yang ingin bersegera menikah, namun orang tua tidak ingin menghilangkan adat-adat seperti mapaci dan barasanji? Iya. Hal-hal yang seperti ini banyak ya. Hal-hal yang seperti ini kita butuh berusaha. Menasihati orang tua, ya, bahwa pertama kita nasihatkan dia bahwa kita ingin menikah, menjaga kehormatan, ya. Kalau perempuan itu kurang bagus kalau lambat-lambat menikahnya, ya. Kemudian nasihatkan dia untuk agar sesuai dengan syar'i, dalil-dalilnya disebutkan yang syar'i dan seterusnya. Butuh memang butuh perjuangan yang seperti ini. Ya, banyak kawan-kawan kita yang menikah, ya, bukan cuma dari kalangan akhwat, dari kalangan ikhwah juga seperti itu. Butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertakwa kepada Allah, ini saja, yakin. Selama dia ingin menikah, menjaga kehormatannya, itu pasti Allah bantu. Yakin saja. Hanya tinggal seberapa besar keyakinan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun haqqun 'alallahi aunuhum." Ada 3 yang Allah pasti bantu. Kata Nabi. Ada 3 hal yang Allah pasti bantu. Yang salah satunya apa? An-nakih yuridul afaf. Seorang yang ingin menikah, ketika dia ingin menikah,
menjaga kehormatannya. Ini pasti Allah bantu. Orang yang ingin menikah menjaga kehormatannya. Pasti dibantu oleh Allah. Pasti diberi jalan keluar. Kemudahan, ada terus kemudahan. Berdoa, berusaha juga dari dalam bantu menasihati orang tua. Ya kalau misalnya sudah khawatir terjatuh ke dalam kemaksiatan, perzinahan misalnya, naudzubillah, tapi mau menikah tapi hanya dengan cara seperti itu tidak bisa dihilangkan, sudah tidak bisa sama sekali, itu ya sudah kita katakan ya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi yang saya ingatkan jangan bermudah-mudahan, jangan tidak apa-apa, jangan darurat, jangan enggak, berusaha dulu. Jelas? Berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah mudahkan, Allah bantu. Tidak. Apa Ustaz, bagaimana kita tidak boleh minta diruqyah, tapi pernah ada ibu yang meminta untuk meruqyah anaknya. Jadi minta diruqyah itu kaitannya dengan orang yang minta diruqyah. Adapun kita kalau diminta ruqyah, kita meruqyah orang tidak apa-apa. Paham? Yang hari tadi yang tidak masuk dalam 70.000 itu adalah orang yang diruqyah tapi dia minta diruqyah. Adapun si peruqyahnya itu tidak mengapa, dia dapat amalan. Tapi jangan, ya makanya kata para ulama, di antara kekeliruan buka praktek-praktek ruqyah. Iya, buka praktek-praktek ruqyah itu memancing orang untuk datang minta diruqyah. Iya, jelas ya? Itu hal yang tidak dibenarkan sebenarnya. Praktek-praktek ruqyah, itu pun ruqyahnya pegang orang, perempuan dipegang, laki-laki yang meruqyah. Iya. Bisa-bisa nanti yang kemasukan jin yang peruqyahnya. Iya, memegang perempuan, alasan dan pakai kaos tangan lagi. Iya. Banyak pelanggaran-pelanggarannya, subhanallah. Padahal ruqyah itu tidak seperti itu. Bagaimana Nabi meruqyah, para sahabat mengamalkan ruqyah. Ruqyah itu amalan. Jadi pertanyaannya, adapun yang meruqyah itu amalan soleh. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum ayyang fa'akhu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka dia bantu. Ya. Makanya Nabi ketika perempuan ini minta ruqyah, makanya minta di ruqyah itu bukan haram. Minta di ruqyah itu bukan haram, tapi makruh. Perhatikan, didengarkan baik-baik. Minta di ruqyah itu bukan haram hukumnya, makruh. Maksudnya kalau dia minta ruqyah tidak berdosa. Kenapa? Karena wanita itu, dalilnya, wanita itu ketika tersingkap auratnya, kena ayan, datang minta diruqyah kepada Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan, jangan kamu minta ruqyah, tidak boleh. Tidak. Kata Nabi tawarkan, kalau kamu saya ruqyah, insya Allah sembuh. Tapi kalau kamu kamu pilih bersabar, saya tidak ruqyah, kamu masuk surga. Mana kamu pilih? Kata para ulama ini menunjukkan bahwa minta diruqyah tidak apa? Tidaklah haram. Tidak diharamkan, tapi makruh. Maksudnya apa? Melakukan hal yang tidak afdol. Makruh, tapi tidak berdosa. Paham? Nah, karena kalau dia bersabar, dia menjaga keutamaan itu. Masuk dalam hadits 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi kalau dia minta ruqyah tidak mengapa. Ya, paling parahnya kita katakan makruh. Yaitu dia melakukan hal yang kurang afdol. Habis? Baik. Itu sudah. Iya, mohon nasihatnya kami para akhwat yang masih menyukai, mengagumi ikhwan dari akun sosial. Mudah-mudahan saling berkomunikasi, ta'aruf online dengan mereka. Allahul musta'an. Ini ya jangan buka pintu-pintu syaitan. Ya. Iya, kalau mau istiqomah, hijrah, betul-betul hijrah. Iya. Betul-betul hijrah. Tinggalkan semua hal-hal yang membawa kepada pintu kemaksiatan. Bukan cuma kemaksiatannya, tapi pintu-pintu yang mengarah kemaksiatan itu ditinggalkan. Jelas? Makanya dalam Al-Quran kata Allah, wala taqrabu zina. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Allah tidak katakan jangan kamu berzina, tapi kata Allah jangan kamu dekati zina. Kata para ulama ini ada isyarat bahwa jangan kamu dekati sebab-sebab yang mengantar ke perzinahan. Iya, karena sebab-sebabnya itu saja haram, apalagi zinanya. Semua jalan-jalan kepada yang itu mengantarkan kepada perzinahan itu diperintahkan untuk meninggalkannya. Di antaranya ini berkomunikasi ya dengan lawan jenis. Itu hal-hal yang bisa membuka ke sana. Ingat bahwa pintu kejelekan itu kita tidak buka saja, sudah terbuka lebar. Apalagi kita membantu syaitan untuk membuka itu. Jangan kita buka pintu-pintu yang seperti ini, bahaya. Kalau mau langsung, ikhwannya juga kalau mau langsung datangi rumahnya.
Kalau mau ta'aruf ya tanya teman-teman, tanya si fulana bagaimana, si fulan bagaimana. Jangan ya tanya keluarganya, ada temannya yang sesama akhwat, saudaranya yang ikhwanya, bertanya. Baik jauh-jauh yang dibenarkan. Tidak harus dengan sosial media. Bukan dilarang berkomunikasi, bukan. Iya. Tapi sesuai dengan hajat, keperluan. Itu pun kalau tidak ada yang bisa melakukan selain itu. Iya. Kadang para ulama ditanya dengan perempuan telepon, tanya apa hukumnya ini, itu boleh. Karena memang ada hajat yang diperlukan. Ya. Jelas ya? Ada hajat yang memang harus dengan, tidak ada jalur lain dengan itu. Tapi memang hajat yang doruri namanya, yang sangat perlu. Ya. Tapi kalau seperti ini membuka pintu-pintu syaitan. Jelas ya? Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi caranya, tips-tipsnya supaya tidak seperti ini, ya jaga pandangan, ya. Menghabiskan waktu dengan menyibukkan diri dengan yang bermanfaat, baca Quran. Ya, jangan terlalu banyak di sosial media, buka-buka ini, buka itu, jangan. Itu akan satu kita buka, nanti Anda apa-apa terus. Begitu itu, syaitan seperti itu dia. Sebagaimana kesyirikan itu syaitan ketika menyesatkan manusia dalam kesyirikan pertama kali di dunia, pertama kali dia menggabungkan kesyirikan itu tidak langsung diibadahi patung itu, tidak. Syaitan membisikkan dulu kepada manusia, bagaimana? Wali yang orang soleh meninggal mereka, yang syaitan membisikkan apa? Membuatkan patungnya dan diletakkan di tempat mereka beribadah. Tidak disembah dulu. Ini di zaman Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh. Ini awal kali muncul kesyirikan. Menyembah patung. Tidak disembah patungnya. Dibuatkan dulu apa? Bisikannya apa? Buatkan patungnya agar kita mengenang mereka orang-orang soleh. Meninggal ini, anak-anak keturunannya melihat, kenapa ini ada patung? Disembah. Nah itulah diharamkan gambar. Kenapa? Karena itu wasilah mengantar kepada kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu kalau ada tujuannya itu sebab-sebabnya dulu. Ya mengantar ke sana dulu. Ya. Buka foto, buka ini, buka itu. Ya lama kelamaan cari nomornya, kenalan. Sudah. Lama-lama janjian, lama-lama naudzubillah. Terjadi apa yang terjadi? Nggak usah dirinci. Ya, waliyadzubillah. Jelas ya? Jadi hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum membaca surah Al-Fatihah pada salat yang dijaharkan? Sebagai makmum, iya membaca. Sebagai makmum, dan jadi kesimpulannya Al-Fatihah dibaca di semua salat, yang di jahriyah, yang di sirriyah. Makmum, imam atau salat sendiri, semua membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini tegas dari Nabi. Adapun kalau salat jahriyah yang dibesarkan subuh, maghrib, isya, di mana mau membaca Al-Fatihah? Dua tempat kata para ulama. Boleh dia ikuti imamnya. Misalnya imamnya baca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikuti Alhamdulillahirabbil alamin, itu boleh, tapi jangan bersamaan dan jangan mendahului. Yang kedua yaitu ketika amin baca. Ya, ketika selesai amin, imamnya baca surah, baca. Baru dibaca Al-Fatihah. Ya sudah 5:30 ya. Saya mandi wajib di waktu asar. Apakah saya mengqadha salat zuhur juga? Iya. Jadi kalau orang perempuan haid, dia haid di waktu asar jam 5 sore, selama masih ada waktu asar, maka yang wajib baginya salat zuhur dan asar. Jelas? Karena waktu zuhur itu habis di waktu asar bagi orang yang memiliki uzur. Bagi orang yang memiliki uzur. Demikian pula waktu isya. Jadi kalau dia bersih di waktu isya, jadi dia maghrib isya, dia jamak. Tapi tidak boleh kosor, mengurangi. Tetap 4, tapi digabung. Jelas ya? Asar dulu, duhur dulu baru asar. Jelas? Maghrib isya juga begitu, 3 baru 4. Jelas? Kalau dia seperti itu. Adapun kalau dia suci di waktu jam 8 pagi misalnya, maka tidak ada kewajiban baginya. Salat subuh sudah habis. Setelah subuh waktunya habis ketika matahari terbit. Tapi kalau asar dan duhur dan asar itu panjang sampai waktu asar. Ya, jadi kalau dia suci misalnya jam 5:30, ya sama duhur asar. Paham ya? Ya. Kalau misalnya dia suci jam 1, jam 2 siang, ya duhur saja. Asar belum masuk waktunya. Dipaham ya? Itu nanti kita bahas dalam pelajaran fikih kita, insyaallah taala.
Ini cukup, mungkin pertanyaan yang lain disimpan saja dulu. Nanti dijawab insyaallah. Sudah waktunya. Wallahu taala alam. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya dari saya pribadi dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.